الحمد لله الحمد لله القوي المتين الحق المبين الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله سيد الوعد الأمين اللهم صل وسلم وكرم وأنعم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تبارك وتعالى جل وتعالى في علا وهو أصدق القائلين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم معاشر المسلمين jemaah sidang Jum'ah rahimakumullah. Khatib yang fakir kepada Allah mengajak kepada seluruh kaum muslimin, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan makna menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala hanya dengan ittiba' kepada tauladan kita, junjungan kita, manusia yang paling kita cintai, yaitu Nabi kita Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ma'asyiral muslimin jemaah sidang Jum'ah rahimakumullah, sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala, baik merujuk kepada Al-Quran ataupun merujuk kepada As-Sunnah, yang disepakati seluruh ulama di kalangan ahli sunnati wal jamaah, anna falahana wan najahana, kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan kita dunia dan akhirat hanya dengan mentaati Allah dan mengikuti contoh tauladan kita uswatun hasanah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wa sallam fi ihya'i sunnah, di dalam menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Di zaman yang Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wa sallam 15 abad yang lalu telah mewanti-wanti kepada kita untuk berhati-hati dengan datangnya zaman yang banyak dengan fitnah. Yang Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wa sallam beliau menegaskan, badiru bil a'mali salihat, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amalan yang salih. Fasatakunu fitanan ka qita'il laili mudlim, akan datang fitnah ke tengah-tengah kalian yang pekatnya seperti gelapnya malam. Yusbihu rajula mu'minan wa yumsi kafira, seseorang yang pagi harinya masih beriman kepada Allah, masih mentaati Allah, masih sujud kepada Allah, wa'iyadu billah, sore harinya telah keluar daripada agama Allah. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, begitu juga sebaliknya, yang sore harinya masih beriman kepada Allah, masih taat kepada Allah,
masih sujud kepada Allah, wa iyadzubillah, pagi harinya telah keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, penyebabnya adalah dia menjual agama Allah, dia menjual keyakinannya, dia menjual prinsipnya hanya untuk kepentingan dunia. Al-mutamassik bi sunnah, orang yang kembali kepada sunnah Nabi, baik mengikuti aqwalun Nabi, setiap ucapan-ucapan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik mengikuti af'alun Nabi, setiap perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah, di dalam muamalat, di dalam muasyarat, di dalam mengedepankan akhlak yang telah dicontohkan baginda Rasulullah kepada umatnya, ataupun mengikuti daripada takrirat, apa yang menjadi persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam banyak riwayah yang memiliki syawahid dan mutaba'ah, Nabi mengatakan al-mutamassik bi sunnati, orang yang berpegang teguh kepada sunnahku, yang tetap menjalankan sunnahku, indal fasadi ummati, di tengah-tengah rusaknya umat, di tengah-tengah manusia berbondong-bondong lebih mengedepankan kepentingan dunia, lupa untuk mentaati Allah, lupa untuk menghidupkan sunnah Nabi, wa iyadzubillah, bahkan menghina sunnah Nabi, falahu ajru mi'atus syahidin, dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya seseorang yang mati 100 orang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ba'd riwayah falahu ajru syahid, dia mendapatkan pahala seperti orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengultimatum kepada kita dan menjadikan perintah untuk menjadikan Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala di dalam perjuangan agama, muqaddamun ala kulli syai', wajib lebih kita kedepankan daripada apapun di permukaan bumi ini. Di dalam surat At-Taubah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah tabaraka wa taala jalla wa taala fi 'ula, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Di sini Allah menjelaskan kepada kita, kul, katakanlah wahai kekasihku Muhammad, khitab yang Allah sampaikan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada seluruh umatnya. In kana aba'ukum, seandainya bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan keluarga-keluarga kalian yang kalian cintai, wa amwalun iqtaraftumuha, harta benda yang kalian sangat sayangi, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perdagangan yang kalian takut akan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, rumah-rumah yang sangat kalian cintai dan kalian jaga setiap harinya, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, tunggu sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kalangan mufassirin menjelaskan ayat ini, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, jangan sampai datang siksaan Allah, adab Allah,
bencana di mana-mana, musibah di mana-mana, banjir di mana-mana. Dikarenakan kaum muslimin wal muslimat tidak mengedepankan Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, muqaddamun ala kulli syai'. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Maka kembali kepada sunnah adalah solusi utama, dan Nabi SAW mengajarkan tentang ihya'us sunnah fi imaratul masajid. Nabi melatih para sahabatnya radhiyallahu ta'ala ajma'in untuk memakmurkan rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, bagian daripada sunanul huda, petunjuk-petunjuk yang akan mendatangkan hidayah bagi manusia. Di tengah-tengah banyaknya Allah subhanahu wa ta'ala tidak putus-putus memberikan nikmat kepada kita. Disampaikan kita dengan bulan Rabiul Awal, bulan di mana di bulan ini dahulu pernah terjadi peristiwa yang masya Allah luar biasa. Dilahirkannya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan di mana peristiwa yang besar terjadi. Di bulan ini kembali khatib mengajak untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita dengan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam tingkah laku keseharian kita, baik di dalam akhlak kita, baik di dalam muamalat, baik di dalam muasyarat kita. Setiap perbuatan yang mengikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah perbuatan yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salat yang mengikuti salatnya Nabi, inilah salat yang akan diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Pelaksanaan ibadah haji wal umrah yang mengikuti manasiknya sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi, inilah yang akan diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Bermasyarakatnya kita, bersedekahnya kita, bersosialnya kita, berumah tangganya kita, apabila semuanya mengikut sesuai dengan tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah akan mendatangkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan menjadi syartun li sihhatil mahabbah. Para alim ulama mengatakan menjadi syarat sahnya mahabbah. Ketika seseorang mengatakan nahnu nuhibbullah, saya mencintai Allah, kami mencintai Allah, maka dalam ucapan kecintaan ini ada syarat diletakkan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kul, katakanlah wahai kekasihku Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kul li ummatika jami'a in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul cinta kepada Allah, kalau betul pengakuan kalian cinta kepada Allah, kalau betul kalian mengatakan beriman kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah aku di sini adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam surahnya, di dalam tingkah lakunya, di dalam perbuatannya. Wajib umat Islam untuk menjadikan Rasulullah menjadi uswatun hasanah. Wajib kita tanamkan kepada anak-anak kita, idola kita adalah Rasulullah, suri teladan kita adalah Rasulullah. Dan manusia yang akan memberikan syafaat kepada kita, yang akan menolong kita, yang ketika nabi-nabi yang lain tidak mampu untuk memberikan syafaat, tidak mampu untuk mengangkat umatnya masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, analaha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan anugerah dan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat yang sebanyak-banyaknya kepada umatnya. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jum'ah rahimakumullah, inilah waktunya kita untuk berbenah. Kita muhasabah diri kita, apa sunnah Rasulullah yang belum hidup di dalam kehidupan kita. Terkadang kita salat mengikuti cara Nabi, namun di dalam rumah tangga kita meninggalkan cara Rasulullah.
Kita melaksanakan ibadah haji dan umrah mengikuti petunjuk yang dilaksanakan, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Namun di tengah-tengah muamalat dan jual beli kita tinggalkan contoh yang telah diajarkan Rasulullah. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri toladan yang baik, petunjuk yang siapapun mengikutinya akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan seseorang yang makan dengan mengikuti sunnah Nabi, yang memakan dimulai dengan membaca basmalah, menutup dengan membaca hamdalah, dia mengikuti apa yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mahfum hadis, yughfar dzambuhu, Allah ampunkan dosa-dosanya. Sebagaimana janji Allah di dalam ayat tadi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Mengikuti Rasulullah adalah syartun min sihhatil mahabbah. Allah janjikan dua hal dalam ayat ini. Yang pertama, yuhibbukallah, Allah akan cinta kepada kita, Allah akan sayang kepada seorang hamba yang rujuk ila sunnah, kembali kepada sunnah Nabi. Hadirnya kita di dalam majlis-majlis ilmu yang dibuat para alim ulama, yang dibuat para kiaiat, yang dibuat para habaib, tujuannya tidak lain tidak bukan litafaqquh fid din, untuk kita lebih jauh dan lebih mendalam di dalam memahami sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan janji yang berikutnya Allah mengatakan, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Segala kesalahan, segala dosa yang kita lakukan, bi ihya'i sunnah, makan sesuai cara Nabi, tidurnya sesuai cara Nabi, masuk ke WC-nya sesuai dengan cara Nabi, melaksanakan ibadahnya sesuai dengan cara Nabi, bermuasyaratnya sesuai dengan cara Nabi. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita bi ihya'is sunnah. Wa fi ba'dil hadis, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahya sunnati, orang yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, sesungguhnya dia benar-benar cinta kepadaku. Wa man ahabbani, siapa yang mencintai Rasulullah, siapa yang mencintaiku, kata Rasulullah, kana ma'iyya fil jannah, akan berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Sebuah kehidupan yang kita yakini kita pasti akan melaluinya, sebuah kehidupan kita dambakan, masa depan yang hakiki, di mana dunia tinggal cerita, akhirat adalah kehidupan yang nyata. Orang yang kembali kepada sunnah Nabi, orang yang kembali untuk mempelajari sunnah-sunnah baginda Rasulullah, ini adalah orang yang mendapatkan janji daripada Allah dan Rasulnya akan berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan sunnah. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak Allah hadiahkan kepada kita insyaallah husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله فإنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وكرم وعنعم على نبينا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تبارك وتعالى جل وتعالى في علاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وكرم وعنعم على نبينا وحبيبنا وشفينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا بالتقوى والاستقامة عدنا بمجيمة الندم إنك سميع الدعاء اللهم ألف بين قلوبنا أصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله على نعمه الذي يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة والله يعلم ما تصنعون